perempuan? Bisa saja dia menjadi perempuan. Oke. Suka-sukanya dia kan? Suka-suka dia. Iya. Begitu sama saya. Suka-suka saya. Itu kalau begitu Bunda Maria bisa gamparin anaknya loh kalau semalam dia jadi begituan. Ini juga, Bang orang Andi. loh itu. Kau ini. Tahan juga Bang Andi yang beginian. Aduh. Gak apa-apa, biarin daripada kosong. Enggak, jangan dari luar kosong. Karena kita Daripada gue lari kosong. berubah. Santo mau lari kosong. Silakan Santo. Ini kok berubah-berubah ini. Iya. Kita memang Google Pie kita. Selamat sore. Kita bisa berubah-berubah. Ya, selamat sore Bang Alfon. Mau ditanggapi Bang Alfon, silakan. Ya. Ini begini, yang tadi dijelaskan mengenai Yesus makan ikan goreng atau Yesus itu sebagai manusia di bumi setelah bangkit. Itu kan makan ikan goreng setelah bangkit ya. Jadi dia memberikan contoh bahwa pada saat dia bangkit itu benar-benar dia bangkit dari kematiannya. Jadi tubuhnya itu udah berubah Berubah jadi apa, Bang? kemuliaan. Berubah menjadi kemuliaan. Oke, Buktinya yang apa? makan ikan goreng itu masih anak Maria atau bukan? Itu sudah bangkit, sudah Saya nggak nanya itu bangkit. anak Maria. Kan udah bangkit nih, makan ikan goreng, Bang. Saya nanya, itu yang makan ikan goreng itu anaknya Maria atau bukan? Betul, anaknya Maria. Masih anaknya Maria, masih laki-laki? Masih. Masih punya mulut? Masih. Masih. Terus apanya yang berubah? Membuktikan bahwa dia tuh benar-benar masih manusia yang sama tapi udah bangkit. Bedanya tuh Iya, dia masih punya- manusia yang sama, berarti nggak berubah toh? Enggak, berubah lah. Menjadi- Nggak berubah, baik. Lanjut, diam dulu kau Robin, kau berubah terus kau. Kau masa kau pakai Yesus kalau malam pakai daster, ada aja lu. Berubah terus. Iya, Robin, lu diam dulu. kan dia bangkit. Lu diam dulu Robin. Karakternya bisa berubah. Robin diam dulu, dimet dulu si Robin itu, ganggu aja dia. Masa malam Yesus suruh pakai daster? Oke, maaf saudaraku, maaf Male. Diam dulu lah. Nah kalau Alron, sesuai Lukas 22:69, apakah Yesus di surga masih anak manusia, bro? Dia sudah jadi gini. Kenapa dia selama hidupnya itu pertama kali menyebutkan dia sebagai anak manusia? Itu artinya dia Enggak, pertanyaan saya sederhana, bro. Apakah Yesus di surga itu masih anak manusia? di surga. Iya. Ya dia udah mendapatkan kekuasaan bumi, akhirat, Bro, sama pakai data. Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dia masih anak Maria, bro. Masih anak manusia dia di surga. ya anak manusia itu kan identitas dianya. Ya itu sih nggak terlalu. Ya memang dia begitu, bro. Iya. Sebentar, Nah, Lukas berapa tadi? Lukas 20. Lukas 22:69. 69. Susah, memang Kristen jarang baca Bible. Selalu didoktrin sama pendeta. Untuk menghilangkan anak manusianya di surga. Karena dia udah kembali menjadi Tuhan. Gimana mungkin Yesus kembali menjadi Tuhan tetap dia anak manusia? Ibrani 13:8 Yesus nggak pernah berubah. Ini si Robin kalau malam dia suruh pakai daster, gimana kau ini ya? Ya, jangan menghakimi saudara kita. Sekalipun saudara kita itu. Diam dulu Robin. Gimana itu Pak Aron? maksudnya- Alfon gimana itu? Yesus di surga masih anak Maria loh. Hati-hati. Ya, jangan dihakimi, jangan jolimi saudara itu. Alfon ngocem dulu. Gimana itu bro? Sekarang itu udah terjadi ya. Anak manusia itu kan menunjukkan bahwa ini identitas Yesus ya. Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, siapa Jadi, itu yang anak manusia itu? Ya anak manusia Yesus. Ya, jadi berarti Yesus di surga itu masih anaknya Maria. Kenapa? Ya Yesus di surga masih anak Maria toh? pribadinya sebagai dia masih Ya. mengidentifikasi pribadinya sebagai Iya, Bang. Di surga itu Yesus masih anak Maria loh. iya. Itu Oke. kenapa? Jadi artinya tidak berubah dia, tetap dia anak Maria. Iya dia betul. Dia dengan Nah. tubuh yang baru ya, dengan tubuh kemanusiaan. Siapa yang masih tubuh baru lagi? Bang, itu Yesus itu bisa keangkat dengan fisiknya Bang ke atas Bang. Ya memang fisik aslinya yang terangkat. Jadi sampai di atas emang kayak ular Marlomo. Keluar apa namanya itu kalau ular itu keluar kulitnya ganti kulit gitu. Bukan, kemuliaan artinya tuh dia fisiknya tuh udah fisik sempurna Bang, seperti penciptaan Emang pertama. Yesus di bumi fisiknya cacat, nggak sempurna. Kenapa? Gimana sih Pak begini Kak? Jangan belit-belitkan dia, kasihan lah. Jangan dibelit-belitkan dia. Maksudnya kemuliaan Bang. Robin, ntar dulu lu beli dasar dulu, ntar kita ganti nanti malam lu pakai. Ntar dulu, Bin, ntar dulu Bin. Udah siapin dasar aja dulu. Oke, jangan gitu, nggak masih anak boleh. manusia kan? Jangan dibelit-belitkan saudara kita itu, kasihan.
Jadi Alfon, jadi yang Anda dipersingkat ya sebelum ke Santo. Saya juga mau aktivitas. Alfon, di surga itu Tuhanmu siapa? Yesus atau bapaknya Yesus? Tuhan selalu ya Bapa. Apa Berarti- Allah ya? Allah itu Ya, Bapa. enggak bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu menjadi Tuhan untuk menjadi Kok menjadi Tuhan? Tuhanmu yang di surga siapa? Kan gini loh. Yesus, dengerin. Anak manusia ini duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang maha kuasa ini Bapa. Yang kau sembah itu, yang kau tuhankan siapa? Bapak atau Yesus? Bapa. Bapak, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Tuhan, tahu nggak bedanya? Ya, Tuhanmu ada Allah? berapa sih? Ya Tuhan itu adalah perwujudan kekuasaan dari Allah. Saya nggak nanya itu. Yang ini ada dua sosok di surga nih. Anaknya Maria, dengerin dulu. Tinggal kau pilih nih. Anaknya Maria namanya Yesus. Ada juga Bapak. Ada dua. Yang mana yang kau tuhankan? Bapak atau Yesus? Tuh yang berdoa itu kepada Bapa, tapi Yesus itu bagian dari Bapa. Itu makanya disebut Iya, Tritunggal. berarti ada Tuhan. Ada berapa Tuhan di surga? Udah sian. Tuhannya satu, tapi ada tiga pribadi. Kalau satu siapa? Kalau satu siapa? Ya Allah Bapa. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan karena itu. Berarti ada dua Tuhan. Gimana sih? Maka itu Coba Aduh, sini, Bang. terusin. Selamat Sebentar dulu, siang. sebentar. Iya, Selamat siang. Kristen ya. Siang, Pak Set. Sebentar Robin. Robin di mute dulu lah, jangan. Sebentar dulu Robin. Joe sama Alexander ini Kristen ya Bang ya. Joe Alexander. Bang Cus Semprol di mute dulu, Cus Semprol. Bang Alexander. Iya, silakan. Ya, Pak Pendeta, selamat bergabung. Pak Pendeta Alexander, selamat bergabung. Selamat sore ya. Salam toleransi. Bang Jo, dibuka mute-nya Bang Jo, Kristen atau Muslim? Kayaknya Bang Juma udah balik itu. Direspon dulu Bang Juma. Ya, Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Bang Jo, dibuka mute-nya Bang Jo. Oke, Bang Alfon di mute dulu ya. Saya sama Pak Pendeta itu signalnya merah loh Pak Pendeta. Pak Pendeta. Wah kenapa? Rata-rata pendeta tadi juga Seprianus naik begini signalnya merah. Ini saya Kedengaran? pendeta nggak begini tuh sinyalnya. Hah? Kenapa ya? Mungkin karena masih Kristen atau gimana itu? Saya tidak mengerti juga. Bingung, saya juga bingung. Saya sebagai Kristen juga bingung. Saya pendeta nggak begitu. Bagus sinyal saya. Iya. Mungkin masih Kristen ya, Le? Karena masih Kristen makanya signalnya merah, begitu? Nggak tahu. Kalau ke saya Kristen kok. Silakan dilanjut, Bang Andi. Nggak sinyalnya, saya pendeta kok. Nggak sinyalnya nggak merah kok gitu. Gimana sih itu ya? Ya, oke, silakan dilanjut ya. Bincang-bincang Bang Zuma, kalau sudah monitor masuk aja Bang Zuma. Kalau sudah monitor. Lanjut. Tadi Gurunda udah Dulu. Santo, kerja toh. Selamat siang. Ya, siang, Pak. Ini Pak Alfon ya, Ini Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Sebelum ke Gurunda Yesus mungkin Tuhan, betul. Allah menjadikan dia Tuhan supaya bentuk wujud kekuasaannya itu kelihatan di situ. Allah Karena berarti Yesus Tuhan buatan. Goib. Ya, Yesus Tuhan buatan. Mana bisa kekuasaan Tuhan itu dinyatakan di dalam Yesus? Enggak, maksudnya Yesus Tuhan buatan gitu. Bukan, makanya terminologinya harus tahu dulu. Tuhan itu apa sebenarnya makna Tuhan itu? Tuhan itu maknanya itu Kisah sebetulnya- para Rasul 2 nomor 32 Yesus Tuhan buatan. makanya bedanya pemikiran Kisah para Rasul Muslim 2 nomor sama 36 itu tertulis. Host, izin host. Selamat siang host. Boleh saya bantu menjawab? Ntar dulu, kalau Alpon udah menyerah baru Anda masuk. Tunggu dulu ya Bang ya. Di mute dulu. Saya jelaskan. Aku Makanya mengatakan ada perbedaan Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan itu sendiri. Nih, saya jelasin dulu. Ada perbedaan terminologi, pengertian Tuhan, pengertian Allah antara Kristen dengan Muslim itu berbeda. Ya, saya jelasin sekarang. Ini enggak berbicara Iya. antara ini. Ya, makanya Saya bicara terminologinya tentang dulu. Tuhan. Definisi Tuhan itu kan pencipta toh. Tolong Oh, saya itu boleh sama, bertanya itu kepada Pak definisinya beda. Celebes. Ini apa ini Pak? Ntar dulu, jangan diganggu dulu Pak. Ini orang lagi berdua itu bicara. Mat Ular sebentar dulu, Mat Ular. Namamu siapa, Mat Ular? Kira saya dikasih kesempatan. Iya nanti ada bagian nanti ada tanda tangan ada guru dasing terang aja. Ya saya mau membantu. Mau Saya apa? Mau nangis? Ada, Pak, ada waktu, Oke, Mak. saya tanya. Sorry, biarin Iya, saya mau saya membantu. kasih. Iya, Alfon sebentar Alfon. Oke, Alfon sebentar. Sekarang Mat saya tanya nih Mat, Bapak Tuhan.
Oke, Tunggu saya dulu, bertanya. Anda tadi katanya mau Tolong jelaskan ke menjawab. saya. Tolong jelaskan sekarang ke saya tanya dulu, apa beda Bapak Tuhan Tuhan sama Allah. Iya, saya tanya dulu, Bapak. Menurut Islam, coba Nah, jelaskan. katanya begini, Menurut ini Islam, katanya mau, waduh. Kayaknya Semprul ini nggak mau diskusi, dia cuma ngacauin aja. Orang temannya lagi ngomong dia seruduk terus. Silakan lanjut berdua. Kalau mau nanya, Ya, gimana? jadi kita samain dulu ya, kita samain dulu pengertiannya. Allah dan Tuhannya yang dimaksud oleh Kristen dengan yang dimaksud oleh Islam itu berbeda. Ya, saya Iya, jelasin. yang dibicarakan tentang Kristen ini, Pak. Iya, saya Sekarang jelasin saya dulu. tanya, saya jelasin. Allah Bapa menurut Yesus Tuhan bukan? Menurut Yesus, Iya, Allah Bapa itu itu. Tuhan bukan? Enggak, bukan. Jadi gini loh, makanya itu saya bilangin Tuhan yang Anda sebut itu pemahaman beda. Saya jelasin dulu sedikit ya. Saya jelasin dulu sedikit. Apa begitu penterjemah LAI menyebut kata Tuhan yang sekarang dipakai, itu awalnya adalah kata Tuhan, bukan Kata Tuhan. Tuhan dari bahasa Melayu, Pak. Tapi ingat, dengar dulu. Saya tahu, saya dengar. Kata Tuhan dari akar Melayu itu ya diambil oleh Melchior Ledeker, dinyolong juga itu kata Tuhan berasal dari kata Tuhan. Tetapi pendefinisian di dalam bahasa Melayu itu sudah memisahkan antara kata Tuhan itu ditambahkan H gitu loh, jadi Tuhan. Nah, sementara sebelum Bible itu 1966 itu ya, sebelumnya itu sudah ada 1500 sekian-sekian dalam bahasa Yunani. Di situ kurios, Tuhan. Kurios, betul sekali. Kurios di situ itu Tuhan. artinya Nah, Tuhan. penerjemahan Bible ini mengambil kata Tuhan karena berdasarkan bahasa Melayu katanya gitu loh. Yang saya tanya ini, Tuhan itu definisi di dalam bahasa Melayu itu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu disematkan kepada insani manusia. Nah, Melchior Ledeker mengambil itu. Sekarang saya tanya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi, betul? Allah pencipta langit dan bumi. Ya, Allah itu Tuhan bukan? Bukan. Nggak ada Allah di Biblemu, udahlah. Kau. Bukan gini loh. Sembarang. Saya tanya dulu. Pengertiannya sama dulu gini ya. Apa di dalam Allah- Biblemu Tuhan bukan? Gini, Matius 11 gini. nomor 25. Matius Gini, 11 nomor Allah 25. itu dengar dulu, Allah itu sesuatu yang tidak berwujud. Teos. Jangan Teos, tidak ada Allah di Biblemu, bro. Nggak ada Allah di Biblemu, nggak ada. Maka itu pengertiannya ada berbeda di sini. Ya, Teos. Kalau Allah di Muslim Nggak itu ada Allah di Biblemu, nggak ada. Iya, Nggak ada. Betul. Biblemu itu bahasa Yunani. Biblemu bahasa Yunani. Makanya Bible itu meminjam kata Allah Ngapain lu itu. pinjam? Nggak. Saya nggak mau pinjamin. Saya nggak mau. Saya keberatan. Saya juga nggak mau kasih. Saya nggak mau. LAI komplain. Saya nggak mau pinjamin. Saya keberatan. Saya juga. Kau pakai Teos saja. Jelasin pemahaman Kau pakai kita Teos. beda dulu, gitu loh. Ya makanya saya jelasin kenapa Allah itu buat Kristen. Saya nggak mau pinjamin. Jangan dipakai. Teos saja udah. Ya udah tuh jangan komplain mas saya bukan apa-apa. Ya makanya lu jangan pakai. Saya larang. Gitu loh. Ya, siapa yang mau pak? Siapa Teos yang saya mau? Teos. Atau bapak boleh bapak pakai. Bapak aja udah. Bapak. Lanjut sekarang bapak begini. aja. Lanjut. Bapak. Ya. Bapak itu Nah. Tuhan bukan menurut Yesus. Yang saya tanya menurut Yesus bukan menurut Melchior Ledeker atau menurut Ya, Kristen. gini, Menurut Yesus gini. Bapak itu Tuhan bukan sesuai data. Dalam iman Kristen, Allah itu Tritunggal, setuju kan? Tahu semua Pinjamin. kan? Bapak itu Tritunggal. Saya nggak mau pinjamin. Ya, Allah itu Tritunggal. bukan Bapak. Enggak. Tuhan itu Tritunggal. Jangan bilang Allah. Jangan. Tuhan itu Tritunggal. Baru boleh. Ya, pengertian Tuhan itu beda. Tuhan itu perwujudan dari Theos, Theos itu Yang berkuasa. saya tanya, Bung. Betul. Yang saya tanya, kamu Jadi, paham nggak? Bukan menurut Kristen. Theos yang berkuasa itu adalah Yang Tuhan. saya gitu. tanya, Bung. Bung. Yang saya tanya bukan menurut Kristen. Menurut Yesus. Bapak itu siapa? Tuhan atau iblis? Ya, Pak. Nah, Bapak Bapak itu dalam Bibelmu Tuhan atau iblis? tapi jangan salah, itu jadi 3 kesatuan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, nggak bisa dipisahin. Gitu. Mana datanya menurut Yesus? Menurut Yesus ya, Bapak itu, sekarang saya tanya, Bapak itu Tuhan atau iblis? Itu aja, jangan dulu kemana-mana. Yang saya tanya, menurut Yesus, Bapak itu Tuhan atau iblis? A, Tuhan, B, iblis. Gitu aja sih. Menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Saya nggak tanya menurut Anda loh. Ya. Ini temanya kan hal pengajaran sesat ya. Ya iya, makanya saya tanya menurut Yesus yang diutus oleh Bapa. Yang saya tanya menurut Yesus, Bapak itu Tuhan bukan? Gitu aja, saya nggak tanya menurut Kristen. Contoh izin dulu, katanya nggak bisa Bapak dipisahkan. Aaron saya kasih data ya. Ini, saya kasih dulu data. Matius 3. Lu buka dulu deh situ. Matius 3, 16, 17. Katanya nggak bisa dipisahkan. Yesus sedang dibaptis di bumi. Roh Kudus seperti merpati di awan.
ada suara Bapa dari surga. Ini kejadian nih yang sama. Mereka di tempat yang berbeda. Pertanyaan dengerin dulu, Bapak Anda jawab. Bapa, Putra, Roh Kudus ini waktu Yesus dibaptis itu menyatu atau berpisah? Jawab. Ya kan dia masih dalam misi kemanusiaannya di bumi ya. Bukan itu saya tanya, berpisah atau menyatu? Ya berbeda tempat. Berarti berpisah. Nggak berpisah, dia tetap jadi kesatuan, cuman memang berpisah beda. atau tidak? Nggak berpisah. Jadi ya, satu di bumi dibaptis, satu suara di surga, satu di awan. Berpisah atau menyatu? Yang berpisah itu manusianya. Berpisah atau menyatu? Ya Anda tanya, lihat berpisah secara fisik apa secara spiritual? Berpisah atau menyatu? Jawab dulu. Secara fisik berpisah. Secara berpisah, baik. Oke, ada anak dibaptis di bumi, ada Roh Kudus seperti merpati di awan, ada suara Bapa dari surga. Yang manakah yang dengerin pertanyaannya? Yang manakah yang pencipta alam semesta? A. Bapa di surga, B. Yang sedang dibaptis Yesus, C. Roh Kudus. Yang mana pencipta alam semesta? Ya tiga-tiga pencipta alam semesta. Makanya bahasanya adalah astagfirullah, kagak ngerti bahasa Indonesia. Alfon. Loh, mending lu pakai daster aja dah. Nih, baca Quranmu juga nyebut kami. Itu kenapa nggak aku? Nggak usah nyebrang dulu ke situ, perkuat dulu akidahmu, jangan nyebrang dulu. Jangan pindahin topik. Saya tanya sekali lagi. Dengarkan baik-baik. Yang manakah yang pencipta alam semesta? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Jawab. Tiga-tiganya. Berarti ada 3 Tuhan. Bukan 3 kesatuan, tahu nggak 3 kesatuan? Kesatuan itu berarti 3, Kocluk. Enggak juga. Nih Anda tahu yang namanya proton, elektron, neutron. Proton itu merek mobilnya Malaysia Proton. Jadi sekarang apakah Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Handi, kamu nggak bisa dengar penjelasan orang kok. Apakah Yesus dan Bapa sama? A. Sama, B. Beda? Berbeda. Yang mana yang Tuhan asli? Bapa atau Yesus? Kesatuan. Saya udah bilang. Saya nggak nanya itu. Itu satu kesatuan. Yang mana yang Tuhan asli? Bapa atau Yesus? Satu kesatuan sama. Saya nggak nanya kesatuan. Sama badan kamu, sama roh kamu itu satu kesatuan. Saya bukan Tuhan, kenapa lu menjelaskan diriku? Bukan dia, saya jelasin. Kacau ini orang ini. Benar-benar ini bahaya bintang timurnya ini. Susah untuk dilunturkan ini. Udah melekat ini bintang timur ini. Anda pakai takaran logika Anda, bukan pakai takaran iman Kristen. Kalau begitu silakan pakai iman Anda. Apakah masuk akal? Jawab pertanyaan. Siapakah yang menciptakan alam semesta? A. Bapa, B. Yesus. Silakan jawab. Mereka bersama-sama. Marilah kita coba aja baca Alkitabnya. Oke. Berarti dia berdua. Siapakah yang menciptakan manusia? Ya, mereka bersama semua. Mereka bersama. Baik. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Iya, semuanya masih semuanya. Baik. Ya, yang dikandung Bunda Maria siapa? Ya, kemanusiaan Yesus lah, makanya dia berarti dengerin. Berarti yang menciptakan Maria yang dikandung Maria. Yang menciptakan Maria dikandung Maria. Ya kan dari Bapa. Ya terus siapa yang menciptakan Maria? Aduh, logikanya susah nih. Nah, orang nanya kok. Kalau ke langit ke-7 pakai burak itu logis enggak? Ya. Lu diam dulu kalau orang diam dulu ini. Sekarang saya mau tanya, logis enggak itu? Kalau ke langit ke-7 pakai burak logis enggak? Nah, daripada Yesus juga terangkat ke surga itu gimana itu? Itu logis enggak? Saya mau tanya sekarang. Logika aja. Jangan pindahin topik dulu. Ini lagi kita bahas yang tentang hadismu. Nah, kalau sekarang kira-kira saya injak lehermu ke bawah bagaimana? Pindahin topik. Inilah kalau tersiksa temannya satu, datang dia pindahin topik. Jangan pindahin topik. Saya nggak mau jawab itu, pindah topik nanti. Kalau temanmu tersiksa, lu jangan naik pindahin topik. Ini kita bahas siapa pencipta. Betul. Yang pindahin topik. Ya. Sekarang Pak Alfon, apakah Yesus yang menciptakan alam semesta? Ya, Allah Tritunggal. Berapa jumlah Tritunggal itu?
Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti atau ada tiga. Bapa, Firman. Berarti ada tiga. Jadi satu kesatuan, ya, tiga pribadi. Tiga. Apakah Yesus ikut menciptakan manusia? Karena semuanya itu melalui Firman. Bagaimana Allah menciptakan? Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Firman yang menciptakan manusia dalam. Berarti bukan Yesus. Yesus itu. Oke, saya ganti lagi. Apa peranan Yesus? Apa peranan Yesus waktu penciptaan manusia? Ya Firman, dia Firman. Dengan Firman ya segala sesuatu diciptakan. Apakah Yesus sudah ada waktu penciptaan manusia? Secara Yesus spiritual itu anak. Yesus spiritual lagi. Ada lagi Yesus spiritual. Loh, maksudnya kita belum jadi wujud di bumi karena kalau apa lagi Yesus spiritual? Santo ambil lagi Santo. Si Yesus spiritual lagi. Duh. Jadi gini, jadi pencipta ini Yesus. Yesus itu adalah Firman menurut iman Kristen. Yang menciptakan Allah itu langit bumi siapa? Segala sesuatu melalui Firman-Nya. Ya pelan-pelan Pak. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Tiga-tiga ini. Yang menciptakan ini tiga kesatuan ini. Ya, Bapak, Putra, Roh Kudus. Berarti Yesus menciptakan Yesus. Marilah kita gitu loh. Marilah kita menciptakan. Yang saya tanya, Yesus menciptakan Yesus. Yesus itu adalah nama setelah abad ke-1. Iya, gitu loh. kan yang menciptakan langit dan bumi Yesus dan Bapa dan Roh Kudus. Ya, esensinya Firman. Manusia kan Yesus manusia atau bukan iblis? Nah, Yesus manusia atau saat itu Yesus itu masih menjadi Firman. Ya. Iya, tunggu dulu jadi Yesus menciptakan Yesus. Begitu ya? Apa maksudnya? Yesus menciptakan Yesus. Jadi Yesus menciptakan Yesus. Firman menjadi Yesus. Firman menjadi Yesus, kata Yesus. Dari mana kata Yesus Firman menjadi Yesus? Maksudnya? Firman apa yang menjadi Yesus? Ya, Yohanes 1 ayat 1 aja lihat itu. Firman menjadi manusia. Pada mulanya ada Firman, nggak ada jadi Yesus, jadi. Pada mulanya kan di situ bukan Yesus. Ada tertulis Yesus. Yesus itu baru muncul abad ke-1. Nah, nama itu. Tunggu dulu. Firman Yohanes 1 nomor 1 ada tertulis Yesus. Ya memang mengarah ke sana, coba aja baca. Memang mau mengarah ke sana, tapi saya tanya dulu yang pasti. Pada mulanya Firman. Firman itu Yesus bukan? Nah, tertulis Yesus. Firman. Ya, Yesus kan baru muncul abad ke-1 itu kan nama baru jadi kan. Yang saya tanya Yohanes 1 itu yang menciptakan itu kan Firman bukan Yesus ya. Yang menciptakan segala sesuatu itu Firman bukan Yesus ya. Firman itu jadi manusia, tinggal di antara kita. Kita udah melihat kemuliaannya. Tunggu dulu. Firman itu Yohanes 1 nomor 3 sudah menjadi belum? Belum nama Yesus itu ya? Masih antara Tuhan dan Firman-Nya kan? Firman itu keluar dari mulut Tuhan. Jadi Yohanes 1 nomor 1 itu masih Tuhan dan Firman. Firman aja saya bilang. Oke? Firman ya. Firman ngerti nggak Firman? Nah, jadi di situ bukan Yesus. Ya toh? Jadi yang menciptakan situ bukan Yesus. Pada mulanya adalah Firman. Nah, Yohanes 1 nomor 3, Firman ini menjadikan segala sesuatu. Enggak ada di situ Yesus menjadikan segala sesuatu, betul? Firman menjadi Yesus, kan? Bukan Yesus yang Firman. Iya, sekarang saya tanya, Firman ini kan sebelum menjadi Yesus, saya tanya di situ bukan Yesus toh yang tertulis? Ya pokoknya dia Firman, kalimatnya, kalimat Allah gitu loh, kalimat Allah. Sudah jadi pokoknya saya nggak mau tahu pokoknya. Nah sekarang saya tanya nih Pak, ada nggak pernyataan Yesus yang berkata ada wa ta'ala? Sebentar dulu lah. Yang saya tanya, ada nggak pernyataan Yesus berkata aku adalah Firman Tuhan yang menjadi manusia? Karena ini syair, ini kan dari rumusan Plato ke Philo Alexandria. Kan gitu ya. Ini sebenarnya syair ya. Nah sekarang coba saya tanya, ada nggak pernyataan Yesus yang berkata aku adalah Firman Tuhan yang menjadi manusia? Analoginya gini loh. Kalau dia Firman Tuhan yang jadi manusia waktu dia masih bayi, ya ini Firman Tuhan ya yang jadi manusia. Mama saya mau netek. Nah kan Firman Tuhan juga itu jadi manusia gitu. Mama saya mau pupuk. Itu? Ya itu nggak bisa terukur gitu bang. Loh, nggak bisa terukur gimana? Firman Tuhan telah menjadi manusia menurut syair. Menurut kitab itu bang, bukan syair bang, itu kitab itu bang. Itu hanya Plato pak. Sekarang saya tanya ada. Oke, coba Anda buktikan ke saya bisa akui itu. Kalau ada pernyataan Yesus yang berkata aku adalah Firman Tuhan yang menjadi manusia. Karena di dalam Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman telah kusampaikan dan mereka telah menerimanya. Mana? Firman itu yang mereka terima. Yohanes 1:14 jelas di situ. Itu pernyataan Yesus atau pernyataan Yohanes?
Ya udah Nah, gini itu kan deh. firman lah bang. Loh, Kita ini tutup Bung, kan di Bible Anda kan ada tulisan-tulisan merah itu kan pernyataan-pernyataan Yesus. Iya, itu kan pengajaran semua bang. Pengajaran Yohanes itu sesat kan atau pengajaran dari Yesus? Ya terserah anda mau pengajaran Loh, sesat sekarang begini, anda. sekarang begini. Kalau Yesus adalah firman Sekarang Tuhan yang yang menjadi tertulis di manusia. kitab itu yang dipakai loh bang. Tunggu dulu. Nggak bisa anda mengklaim iya, begitu. iya. Kalau Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, kenapa dia masih menerima firman Gini aja Tuhan? dulu, gini aja, Gini, tolong pertanyaan abang itu nggak nyambung. gini Itu aja dulu, nggak stop masuk dulu. itu. Firman itu artinya apa sih firman itu? Coba dijelasin dulu. Firman itu ucapan Ucapan. atau perkataan. Ya. Oke, siapa yang berkata? Ya Allah, yang punya firman Oke. cuma Allah. Nah, Jadi Bapak yang berfirman, betul? betul ya. Baik. Baru jadi Yesus, betul? Firman menjadi manusia ya. Ya, jadi Bapak berucap, ucapan itu adalah Yesus gitu. Nah, firman mereinkarnasi jadi manusia. Sama seperti tadi dijelaskan. Dengerin dulu. Enggak usah dengerin dulu. Firman itu adalah kata-katanya Bapak, betul? Ya, perkataan Bapak. Oke. Kalau Yesus itu firman nggak? Kalau kemanusiaan Yesus itu kan reinkarnasi dari firman. Nah, saya Pak. tanya, Yesus itu firman atau bukan? Kemanusiaan Yesus itu reinkarnasi dari firman. Dengarkan dulu. Makanya kalau bahasa Indonesia dengerin. Oh, Yesus itu firman atau bukan? reinkarnasi dari firman, Bang. Jadi Yesus bukan firman. Loh, reinkarnasi jelmaan. Saya tanya, Yesus itu Abang paham jelmaan saya nggak? tanya, Yesus itu firman atau bukan? Ya reinkarnasi dari firman. Firman itu mereinkarnasi menjadi kemanusiaan Yesus. Oke, inkarnasi. Siapa yang menginkarnasikan? Ya Allah. Oke. Apakah Bapak dan Yesus sama? Ya kalau reinkarnasinya enggak satu pribadi dengan Allah. Allah itu Oke, ya, memiliki oke. firman Yang dan mana roh. yang kau sembah? Yesus atau Bapak? Ya firman Roh Kudus dan Allah yang satu pribadi. Berarti Tuhanmu tiga. Ya, apa diri abang ada tiga? Punya roh? Saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Abang ada tiga. Saya bukan Tuhan. Itulah cara itu pemahaman yang terhadap diri abang. Saya sudah tidak cocok pemahaman itu. Oh, berarti Anda mau menyembah saya? Nah enggak, ini kan sama dengan abang kan? Abang punya roh. Abang Oh, berarti punya saya Tuhan. Oh, ya udah sembahlah aku, tapi sekali sembah 5 juta. Wah, gitu. Abang saja enggak. Emangnya abang ada tiga coba? Berarti saya Tuhan. Enggak. Bukan masalah Tuhan. Abang ada tiga. Anda menuhankan saya loh. Abang kembar tiga ya? Berarti Anda menuhankan saya. Wah, gitu. Nah, sudah enggak usah lah. Itu saja sudah pemahaman yang keliru dari abang. Masa abang ada tiga? Hanya gara-gara punya perkataan, Oke. punya roh, punya tubuh, terus dianggap abang ada tiga. Berarti Tuhanmu, jadi Tuhanmu di surga punya tubuh. Berarti Tuhanmu di surga punya tubuh. Ya enggak punya, Tuhan itu roh kok gimana? Tadi Anda mengambil contoh ke saya punya tubuh. Nah, ya Allah kan sosoknya roh. Ah, terus Dia tubuhnya punya Yesus Tuhan. di mana? Dia sabar dulu, saya jelaskan biar Anda tuh enggak Nah, saya tanya, tubuhnya Yesus di Yesus di surga, dengerin. Yesus di surga itu, dengerin. Makanya Dengerin, Yesus di surga itu punya tubuh atau tidak? Itu aja dulu. Yesus di surga punya tubuh atau tidak? Jawab. Jawab. Yesus di surga punya tubuh atau tidak? Hei. Yesus di surga punya tubuh atau tidak? Nggak tahu, buka mute, Prof. Lu ambil analogi ke saya, menuhankan Tuhanmu. Waduh. Saya punya tubuh loh. Analogimu harus kena balik nih. Apakah Tuhanmu atau Yesus itu punya tubuh di surga? Jawab. Alpon jawab. Muter-muter aja kerjaannya nih berdua nih. Muter-muter gimana, Kang? Ya, apakah Yesus di surga punya tubuh? Tubuh kemuliaan ya sekarang. Kalau anak manusia itu, apakah ada tubuhnya anak manusia itu? Ada. Ada. Itu anaknya Maria. Secara manusia ya. Ya, apakah anaknya Maria ini di surga itu sembahanmu? Ya menyembah dia kan menyembah yang berwujud, Kang. Sama aja Saya kalau tanya, apakah betul. anak Maria di surga? Kau kok ditanya sederhana kok muter? Apakah anak Maria ini di surga Tuhanmu atau bukan? ya Tuhan. Ya, jadi anak Maria Tuhanmu. Ya. Oke, Bapak di surga itu tidak punya tubuh, Tuhanmu juga. Ya karena perwujudan Nah, Allah ini itu- perwakilan lagi ini. Kenapa ada perwakilan? Di surga itu Yesus punya tubuh, anaknya Maria. Allah itu kok. Ya, dengerin dulu. bisa kelihatan. Maka itu juga orang Muslim juga Apa sih? Aduh, kemana-mana. Itu karena memang orang itu Dengarkan dulu. Dengar dulu ya. Yesus itu di surga punya tubuh. Bapak di surga punya tubuh atau tidak? Bapak di surga. Jawab. roh.
Roh, Bapak dalam bentuk Roh. roh. Yang mana yang kau tuhankan? Yang punya tubuh atau yang tidak punya tubuh? Ya tiganya itu kesatuan kan? Kemana? Bagaimana bisa bersatu? Satu punya tubuh, satu punya roh. Ya satu kesatuan karena dia itu harus mewujudkan penghakiman terakhir kan. Kemana-mana penghakiman terakhir. Aduh. Oh, kalau tanpa tubuh Ditanya gimana? apa? Jawab apa? Loh, Kang, Yesus itu bakal datang lagi Kang. Saya nggak nanya itu. Ya sekarang kalau nggak pakai tubuh pakai apa? Bayang-bayang doang. Iya, berarti Tuhanmu punya tubuh. Enggak. Handi. Dia adalah satu. Satu, baik. Yesus. Satu apa? Dia ada satu tubuh. Satu tubuh berarti Tuhanmu punya tubuh. Iya, jelas. Ya udah, bener lu jujur, Tuhanmu punya tubuh. Dia menjelma sebagai manusia. Ya udah jawab, Iya, Bro kan? Melo. Kau jujur, Tuhanmu punya tubuh, laki-laki dia, betul? Gue nggak paham sebenarnya nih Handi. Gimana sih udah diakui, ngeles lagi. Gini ya, gini bang, saya jelasin kamu. Enggak dulu, Pak Melo dulu. Udah jujur dia. Jadi tuannya Pak Melo ini punya tubuh, anaknya Maria. Udah. Dengar gini bang, saya jelaskan. Lu diam dulu, kau ditanya tadi kau. Diam dulu kau. Pak Melo bener ini. Kenapa saya mau jelaskan? Kenapa anda melarang? Anda butuh penjelasan. Ya kalau atau begitu enggak? jawab. Ya makanya saya mau jawab, kasih kesempatan saya bicara. Pertanyaannya apa? Saya yang bertanya. Saya nanya Anda tadi, pertanyaannya apa? Anda mau jawab. Nah, tadi kan orang lagi berdiskusi dengan orang lain. Makanya dengerin dulu orang ngomong, pertanyaannya baru Anda jawab nih. Oke. Apakah Tuhanmu di surga punya tubuh? A, punya. B, tidak. Jawab. Punya. Ya nggak punya. Tuhan itu wujudnya roh, nggak punya daging, bang. Oke, baik. Apakah Yesus di surga punya tubuh? Jawab. Sejak kapan tubuh Yesus ke surga itu? Yang ngajari abang siapa? Lukas 22:69, anak manusia duduk di sebelah kanan. Nah, anak manusia itu siapa, bang? Anak manusia, yang turun. Yesus lah, anak manusia. Wah, itu sudah pemahaman keliru abang kalau gitu. Terus anak manusia ini siapa? Ya, itu Firman dan Roh Kudus, bang, yang turun dari Oh, jadi anak manusianya Firman, bukan orang. Ya, Firman ya. Oh, jadi anaknya Maria Firman, bukan orang. Bukan begitu, bang. Lah, baru Anda yang ngomong. Anak manusia yang dimaksud anak manusia dari surga itu Firman yang turun. Iya, anak manusia ini punya fisik atau tidak? Ya, Firman mana ada fisik, bang? Firman itu ucapan, bang. Oh, berarti anaknya Maria nggak ada fisik. Loh, lain lagi dengan reinkarnasinya menjadi wujud manusia, sudah beda lagi konteks. Makanya abang nggak paham itu bertanya, bukan Ya, menjelaskan. makanya dengarkan dulu. Yang naik ke surga, dengerin. Yesus naik ke surga itu sama fisiknya atau tidak sama fisiknya? Jawab. Yesus naik ke surga, A sama fisiknya, B tidak sama fisiknya. Jawab. Bang, 1 Petrus 3 ayat 18, kemanusiaan Yesus itu telah mati. Diam dulu. Alfon, Yesus itu naik ke surga sama fisiknya atau tidak? Kenapa aku di mute terus, bang? Karena kau nggak nyambung. Memang itu sudah. Alfon, Yesus itu naik ke surga sama fisiknya atau tidak? Sama fisiknya. Sama fisik. Immanuel, Yesus naik ke surga sama fisiknya atau tidak? Di surga itu gak ada daging, bang. Maka itu, ya Di surga itu gak ada daging. Kalau begitu, lihat dulu, Immanuel dulu. Kalau Yesus itu dagingnya ada di mana sekarang? Loh, emangnya abang juga bisa ketemu daging Adam sekarang? Soalnya kuburannya kosong, bang. Iya, abang bisa ketemu juga kuburannya kosong. Kuburannya kosong. Nah, kenapa harus jadi tolok ukur itu terus menjadi satu patokan, abang? Ya, saya nanya kepada Anda loh, fakta di Bible kuburannya kosong. Dia bangkit sama fisiknya, makan ikan goreng. Disaksikan banyak orang terangkat sama fisiknya. Sampai di surga anak manusia duduk di sebelah kanan. Itu duduk di sebelah kanan, itu bukan sosoknya, bang. Itu menunjukkan tempatnya itu berada di tempat kemuliaan. Kalau begitu singkat pertanyaannya, Pak Immanuel, singkat. Anaknya Maria yang pernah disunat di muka bumi sekarang ada di mana? Di surga. Manusia sudah mati, bang. Nah, Alfon lurusin dulu nih, Manuel. Ini kayaknya Yoten keliru ini, Alfon. Oten nggak bener ini satu ini, Manuel ini. Kamu dengar dulu biar jadi jelaskan. Oten nggak bener ini satu ini. Menghilangkan anak orang ini. 1 Petrus 3 ya, bang. 1 Petrus 3. Alfon, dia kemanusiaan Yesus telah mati. Alfon, ini anak Maria dihilangin ini nih. Enggak. Saya bisa terima Gini, kamu jangan mute loh. Kenapa di mute aku? Karena lu hilangin anak orang loh.
Sudah. Kamu nggak usah ngadu domba. Kamu itu sengaja aja itu. Lo hilangin anak orang lo. Nah, sekarang gini. Hilangin anak orang gimana? Dalam satu Ya anak sekarang kalau gitu anak Maria sekarang ada di mana? Dengar dulu, aku kasih penjelasan. Anak Maria sekarang ada di mana? Nah, saya kasih penjelasan baru. Nah, saya tanya dulu Alfon, diam dulu kau. Yesus. Alfon, anak Maria sekarang ada di mana Alfon? Ada di sorga. Di sorga. Immanuel, anak Maria sekarang ada di mana? Sudah nggak nyambung ngomong dengan kamu. Masa kamu seperti orang itu? Itu, baca, coba lihat dulu itu. Katanya itu apa? Al-Furqan 30, Bang. Itu Anak Maria sekarang ada di mana? Woi, Bang, Furqan 30 itu kenapa perkataan Muhammad bisa jadi? anak Maria sekarang ada di mana? Immanuel, Coba dulu, Bang. Itu. anak Maria sekarang ada di mana? Duh, ini tanya baik-baik kok. Kemana-mana. Lu diam dulu, diam. Aku di mute. Ya pastilah di mute kok ngomong orang kayak orang gila. Ya kamu Ditanya yang gila. apa kok. jawab apa. Ya karena kamu gila. Al-Hir 6 toh? Anak Maria sekarang ada di Al-Hir 6 mana? toh? Anda terkontaminasi Al-Hir 6 makanya. Anak Maria sekarang ada di mana? Al-Hir 6 itu makanya sama. Nah, sekarang kau dibawa dulu. Sekarang kau lapor polisi. Ya, minta bantuan lah kemana siapa kek mencari anak Maria. Kau hilangkan anak orang lo itu. Anak Ya, Maria lu hilangkan. Udah lanjut. Ya lanjut Alfon sama Pak Santo. Jangan dengerin itu. Masa dia hilangin anak orang? Enak aja lu. Lanjut. Jadi gini, kita kembali ke firman ya. Alfon, firman itu pencipta atau ciptaan? Pencipta. Pencipta. Di kala mana dia jadi daging ini ciptaan atau pencipta? Dagingnya ciptaan. Nah, berarti pencipta jadi ciptaan ya? Pencipta, ya, pencipta Ya, itu pencipta dia- jadi ciptaan. Ya, Ya toh? betul. Nah, betul lah, bagus. Pencipta jadi ciptaan gimana sih? Nah, terus oke. Jadi ini daging ya, daging disunat nih. Daging dipotong. Set, ya toh? Nah, ini Tuhan ini telah menjadi daging ya, betul ya? Firman itu adalah Tuhan. Firman atau Tuhan telah menjadi daging, betul? Ya, Ah, betul. Nah, daging yang kelepas ini ya, itu Tuhan kemana itu? Resiko kalau Jadi kan- pakai syair kayak gini. bukan. Ya bukan pernyataan Yesus jadi resiko begini. Nah, daging yang dipotong itu kelepas, ya toh? Itu daging, kedagingan. Firman itu telah menjadi daging atau Tuhan telah menjadi daging. Daging dipotong, set, keluar dari kuluk terlepas. Daging itu kemana? Tuhan juga itu loh. Kemana itu kira-kira? Hilang. Nggak tahu kabarnya. Ada berita nggak di Bible? Ya kalau memang disunat ya sama seperti semua orang yang disunat dagingnya ya dibuang lah. Nah, tapi beda dengan Yesus kan? Firman Tuhan itu, firman adalah Tuhan. Tuhan telah menjadi daging, daging dipotong, set. Nah, itu Ya kan dia ada masih- keterangan di dia Bible kan hilang dia. bentuk manusia. Iya, Dalam bentuk manusia. daging, yes. Kan daging nih. betul, Makanya saya kata, betul. akibat bukan pernyataan Yesus jadi begini. Nah, sekarang yang saya tanya, jujur aja, daging itu yang terlepas ada tercatat nggak di Bible? Karena itu penting loh. Ya kan Daging dia disunat yang lepas dari itu zakar. nggak perlu itu mah bukan esensi yang namanya dia disunat kok. Sedangkan Iya, di Iya Al-Quran kan, mana saya ada nggak kata berbicara, sunat. saya nggak berbicara. Ya, kan nggak ada sunat dia. Dagingnya Sunat ini, itu. daging yang dipotong itu, daging yang dipotong, daging yang dipotong ada nggak berita itu dalam Bible? Daging yang Ya dipotong namanya itu, sunat Tuhan itu loh. daging dipotong atau sunat tuh apa sih? Kan kulit sunat kulum itu kan dibuang. sunat. Sunat. Kan yang dibuang kan? Apa yang dibuang? Kulit kulum kan? Kulit daging toh? Iya daging kenapa? Daging Apa ya daging. Daging itu Tuhan toh? Firman itu kan Tuhan. Itu Di dalam nah hidup. itu Firman nah ini itu saya Theos. jelasin. Ya, daging mati sama daging hidup itu sama. Tidak, Saya jelasin, coba. ya. Iya, ya daging mati sama daging hidup. Jelasin nih. Oke. Ya, si Di dalam Immanuel tadi. Bible, Nih si Immanuel tadi itu merupakan daging hidup. Daging hidup, Ya, kenapa ya, dia hidup, hidup? daging hidup, Karena oke. dia bisa ada rohnya dan ada bisa bicara. Oke, Itulah waktu- Tritunggal itu konsepnya begitu gitu Iya. loh. Ada Jadi waktu firman proses dia dan jadi ada roh. Tunggu dulu. Jadi waktu dia jadi daging ini itu Iya. kan tertulis di situ di Yohanes 1:14 daging mati atau daging hidup, betul? Itu kan Aduh, kalau yang udah lepas dari roh, maka itu yang mati itu semua yang terlepas dari roh kan dan sudah menjadi terlepas daging, dari. nggak berbicara terlepas dari roh ini. Firman Ya udah atau pasti Tuhan telah lepas, karena menjadi ya, sekarang di daging. daging itu ada roh nggak? Bagaimana? Di daging yang dikulum itu ada roh nggak? Nah, pertama kan sebelum dipotong ada roh nih. Daging ini. Yang Ya tak? manusianya Firman kan telah ada, menjadi yang kan? kulumnya Firman telah menjadi dipotong daging. nggak ada rohnya.
Iya, Itu loh, bedanya. firman telah menjadi Tuhan daging, Kristen berarti itu ada berarti rohnya. jakarnya nggak ada roh. Jakarnya saya Itu tanya loh, dulu. Tuhan sebelum orang Kristen disunat, itu ada rohnya, itu makanya ya disebut saya tanya dulu. Allah yang hidup. Berarti jakarnya itu nggak ada roh. Ya kan udah lepas ya, udah lepas rohnya kan tetap di Nggak, tubuh utama. sebelum terlepas ini ada roh nggak itu? Sama kayak waktu dicambuk dagingnya juga kan pada rontok. Sebelum disunat sudah ada roh tidak? Ya sesudah dan sebelumnya ya ada, tapi bukan di kulumnya. Kulumnya itu ya tuh. Oh, jadi roh itu terbatas di kulup yang nggak ada roh. Sebagian itu ada, kulup kagak? Ya nggak ada lah, orang dia udah daging lepas dari Gini nih kesimpulannya gini loh. Alpon, apakah semua anggota tubuh Yesus atau bagian dari tubuh Yesus itu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah Tuhan? Silakan Alpon. Aduh, pertanyaan itu pertanyaan anak kecil itu. Pokoknya kalau ya seperti potong rambut, apakah rambut Tuhan? Ya udah lepas ya lepas, nggak ada urusan, yang utamanya lah. Daging juga sama, disunat yang namanya disunat semua sama. Itu nggak penting itu. Bukan dipotong dan disunat, saya nanya sederhana. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Yes. Ya Yes. Tuhan, fisiknya Tuhan Santo, lanjut. Kan iya fisiknya Tuhan kan. Firman telah menjadi daging, Pak. Ya toh, Iya daging betul, dipotong. iya betul, betul jadi daging, Itu penting loh. Betul, emang kenapa? Apa masalahnya? Ah, yang masalahnya itu kan Tuhan. Firman adalah Tuhan, adalah Theos. Firman itu adalah Theos. Firman menjadi manusia. Ya. Jadi Coba. dia kemanusiaannya itu seperti kita, tetapi esensinya itu dari atas, bukan dari ngewe gitu loh. Iya, enggak. Gini, firman itu adalah Tuhan, betul? Yohanes 1:1. Firman adalah Tuhan. Firman Nah, Yohanes- Firman Tuhan, adalah Theos. Allah, artinya Iya, bagian firman dari adalah Allah. Theos, toh. Tuhan. Bukan begitu. Jadi maksudnya Tritunggal itu ada Bukan yang saya tiga tanya daging kesatuan ini, yang tidak bisa daging. terpisahkan. Daging Nah, yang saya tanya, daging itu kan Iya, menjadi firman. nih. Ini tunggu. Yang menjadi Allah itu manusia bisa ini menjadi firman manusia, Tuhan. bisa menjadi semak belukar, bisa menjadi apa aja. Tunggu dulu. Yang nggak bisa itu manusia menjadi Tuhan. Saya nggak Itu berbicara kafir. menjadi, saya tanya dagingnya loh. Yang saya tanya firman itu kan adalah Tuhan. Itu yang jadi kedagingan firman Tuhan ya, betul? Firman Tuhan yang menjadi Yesus, betul? Itu dalam pemahaman kalian toh? Iya, Betul ya? Iya, kenapa? Ya, firman Tuhan yang menjadi daging. Iya. Toh, Apa firman kenapa? itu adalah Tuhan, betul? Pencipta toh? Receh-receh begitu nggak ada isi, nggak ada teologinya. Gitu. Bukan. Sekarang daging itu kan dipotong. Itu penting loh. Gimana sih? Iya, kayak pentingnya di mana sekarang Pentingnya kepotong? daging itu kemana, Pak? Daging itu yang terlepas. Daging loh itu. Itu kan udah bukan, Mati, itu kan Pak. memang Jadi pas secara potong, surat itu memang tunggu. membuang daging kelebihan yang Iya, jadi pas waktu dia potong, Iya, ya kan? sebagai Ini kan pertama dipotong, ya toh? Pas dia Iya, dipotong iya. kan ini mati kata. Oh, berarti mati lagi Tuhan itu. Yang daging itu Tuhan juga mati itu. Loh, itu Firman kan itu. memang nggak ada rohnya, dagingnya udah dibuang itu. Sunat itu kan ngebuang daging kulup, memang Oh, ngebuang. daging. Kenapa? Tapi sebelumnya ada roh toh? Ditempelin jadi tai lalat kan nggak mungkin. Sebelumnya ada roh. Sebelum dipotong ada roh toh? Aduh iya, pokoknya kalau udah terlepas ya nggak ada roh. Gini mungkin jawabannya Pak Alpon gini, Pak Alpon saya bantu. Jadi semua di dalam diri Yesus itu Tuhan. Tapi kalau sudah keluar dari dalam diri Yesus bukan Tuhan lagi. Contoh. Sekarang gini. Ya, dengerin dulu Pak Alpon, saya bantu dulu ya. Pak Alpon gantian dulu bentar ya. Ya. Jadi semua di dalam diri Yesus menurut Pak Alpon itu Tuhan. Tapi kalau sudah keluar dari dalam diri Yesus bukan Tuhan lagi, seperti dia kencing, dia BAB. Yang keluar itu bukan Tuhan lagi. Disunat terpotong, yang terpotong itu bukan Tuhan lagi. Gitu loh kira-kira jawabannya. Betul Pak Alpon? Bukan, salah. Oh salah. Waduh. Salah. Ya udah Salah. terusin kalau salah. Ya oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Tuh pemahaman Tuhan di dalam Kristen adalah bentuk Allah yang berkuasa. Itulah Tuhan gitu loh. Jadi itu pengertian Tuhan itu bukan kedagingannya, tapi kekuasaan Allah itulah Tuhan gitu. Itu pengertian Kristen itu. Jadi jangan Tuhan semua langsung disamaratakan di secara ini. Kan tadi Kalau pertanyaannya Anda jawab. Apakah kalau sudah berkuasa tubuhnya Tuhan, tadi kan Anda jawab. Nih, Alpon tanya Anda jawab. Apakah tubuhnya Yesus Tuhan gitu? ya dengar dulu, bukan jadi Tuhan itu pengertiannya itu adalah bentuk kekuasaan Allah itu ya Tuhan gitu loh. Wujud kekuasaan Allah itu ya Tuhan. Jadi kalau dia nggak punya kekuasaan itu nggak bisa disebut Tuhan. Yesus itu berkuasa makanya disebut Tuhan. Oke. Gitu loh. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Jawab.
Ya itu kan kalau dia nggak ada berkuasa itu bukan Tuhan. Pada saat dia nggak berkuasa ya bukan Tuhan. Dia menjadi Tuhan setelah berkuasa. Tuhan itu adalah satu keadaan di mana Allah itu mewujudkan. Dengerin dulu kita bicara Yesus. Yesus itu Tuhan nggak? Yesus itu Tuhan karena dia Tuhan. berkuasa. Oke, Gitu. Tuhan diam. Namanya Diam. terminologi Tuhan Ya itu udah. juga harus makanya. Ya udah itu gitu loh. Kalau karena apa? Karena akar kata Tuhan itu dalam Oke. translate. Apakah Yesus Maha Kuasa? Dulu dong, Bro, dengar dulu, saya belum Dengar, selesai. iya udah cukup. Apakah Yesus Maha Dulu, Kuasa? makanya supaya jangan salah. Jadi karena Ini apa? saya nanya, apakah Yesus Maha Kuasa? Yesus sangat maha kuasa. Oke, baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Itu memang belum, dia belum Oh, jadi. belum. Aduh, belum Mas Santo. Iya, Belum, Karena lanjut. Kekuasaannya itu Pada nanti waktu gini, dia bayi dia Bang. belum Tuhan. Ya, Oh, berarti akhir Lukas salah ya? zaman. Nah, berarti akhir Lukas zaman. salah, telah lahir Tuhan. Bohong Lukas itu. Berarti Lukas bohong. Telah lahir. Ngeributin yang kayak gitu-gitu. Aduh. Loh, Sekarang gini aja. coba Gurunda semua monitor cek. Aduh, capek sama. Gurunda silakan. Tolong Kak kasih. Tolong Kak Dinda, lanjut ya. Malah soluku. Aduh. Gimana Bang? Selamat sore. Alpon. Ya, selamat sore, Bang. Ya, gimana Bang? Apa Ya, kabar? biar supaya saling sharing, supaya kita sama-sama mendapat persepsi yang cakep lah, sama-sama berkembang. Ya. Iya. Jadi emang ada kekuatan yang digalakkan kemudian oleh hal gaib untuk mendudukkan Yesus ini sebagai yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha segalanya. Penggalakan ini kemudian dihembuskan dari barat dengan mempensiunkan Tuhan pencipta alam semesta dan posisinya digantikan oleh sosok makhluk yang datang ke atas muka bumi mengaku-ngaku Yesus. Itu dia. Jadi memang itu harus terjadi di mana sekelompok manusia atau keturunan Adam ada yang menggaungkan tentang makhluk ya di luar daripada Tuhan sebagai Tuhan. Nah, inilah yang ada saat ini. Yang kami kenal dengan kaum kafir, kaum kufar yang menggantikan pencipta alam semesta dengan mendudukkan ciptaan sebagai pencipta. Dan itu Yesus sudah nubuatkan pula di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Bahwa akan ada sang pembinasa keji yang duduk di tempat yang tinggi untuk mendudukkan kemudian ajarannya sebagai jalan sebagian manusia. Sorry, ayat berapa tadi? Matius 24 ayat berapa? 15 sampai nomor 26. Apabila kamu melihat sang pembinasa keji. Nah, pembinasa keji ini yang akan menggantikan firman Tuhan dengan perkataan-perkataan manusia. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Daniel itu menubuatkan di dalam kitab Daniel 27 nomor 2 Daniel 7 nomor 25. Di situ dikatakan bahwa sang pembinasa keji ini perkataannya menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang suci dan berusaha mengubah hukum. Itu yang diterangkan Nabi Daniel berdasarkan dengan sinkronisasi pernyataan Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Nah, bagaimana kita menganulir untuk mengetahui bahwa yang dimaksud pembinasa keji ini adalah pendiri agama Kristen? Sederhana dan sangat mudah. Baliknya gimana? Caranya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus mengaku sebagai utusan Yesus. Yang bukan bagian dari kelompok mereka tiba-tiba ngaku-ngaku sebagai murid Yesus, sebagai utusan Yesus. Jadi menurut Yesus akan datang serigala nyamar domba. Artinya bukan murid Yesus ngaku murid Yesus. Menganiaya murid-murid Yesus. Lalu mengajarkan sesuatu ajaran yang menentang perkataan Sang Maha Tinggi.
Paulus sebelum memasuki fase di mana dia mengaku bertemu dengan sosok makhluk halus, ya, bertemu makhluk halus, mengaku Yesus, itu dia tidak pernah menentang perkataan firman Tuhan atau perkataan Sang Maha Tinggi. Tapi begitu dia bertemu dengan makhluk yang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya, sejak detik itu juga dia berubah menjadi frontal, menghantam semua hukum-hukum Tuhan, membantah semua perkataan yang Maha Tinggi dengan menulis 13 buku penentangan beliau kepada pencipta alam semesta. Lahirlah pengikutnya yang disebut Kanyolik. Pertama kali gitu. Silakan. Ini tafsir abang itu. Halo. Ini tafsir seluruh abang lah kalau menurut saya ya. Karena kami itu udah 2000 tahun Kang, itu udah meneliti semuanya, dan itu perkataan-perkataan Paulus itu kira-kira mewakili pemikiran-pemikiran semua para rasul. Kebetulan Rasul Paulus itu sendiri dia mewakili pewartaan untuk non-Yahudi di seluruh dunia, untuk bangsa-bangsa lah, rasul untuk bangsa-bangsa. Ya, kalau menurut abang pengajaran penyesatan ya, itu bisa dilihat di 2 Petrus 2 ayat 1 Bang. Coba bisa dilihat, itulah pengajaran yang sesat. Apa itu pengajaran sesat? Silakan Anda bacakan. Itu asalnya dari mana Bang? Dari luar atau dari dalam? Coba Anda lihat. Ya, 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian juga di antara kamu. Kamu di sini siapa? Kamu di sini siapa, Bang? Kamu di sini yang menerima pengajaran ya. Jadi ya demikian. Kamu di sini siapa? Enggak, saya tanya dulu. Kamu di sini siapa? Dulu Kang, itu nanti pertanyaan Kang belakangan dulu Kang. Iya. Makanya sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di sini siapa? Kamu di sini murid siapa? Kamu di sini siapa? Itu dulu poinnya, supaya kita tahu. Ini untuk jemaat-jemaat pengikut. Pengikut. Berarti Anda menjawab sendiri kan bahwa penyesat itu belum selesai Pak. Ya udah, silakan. Lanjutkan ya. Ya, silakan. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat. Bagus. Yang membinasakan. Jadi pokoknya kalau ada ajaran yang penuh kekerasan, membinasakan, membunuh orang, nah itu kira-kira itu. Salah Anda, nggak ke situ arahnya, Ini pengajaran yang membinasakan ya. Sekarang begini. Dengar dulu, belum selesai Bang, belum selesai. Kan saya hak ini dulu, penjelasan saya dulu. Yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ya, jadi kalau ada ajaran-ajaran yang menyangkal penyalipan Yesus, itu ajaran sesat. Masuk Pak Eko. Oke, gantian kita ya. Gantian, dengarkan baik-baik. Anda yang membawa data. Dan saya harap data ini jangan Anda muntahkan setelah Anda kemudian telan. Iya, silakan Anda dengarkan saya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Israel, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jangan Anda pungkiri, jangan Anda lari ke abad kedua, abad ketiga, abad keempat, apalagi abad ke-6, abad ke-7, jangan. Karena kamu di situ adalah orang yang seangkatan dengan apa yang diceritakan di dalam kitab Petrus ini. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Kitab-kitab baru muncul kemudian, surah-surah Paulus, Injil, Lukas, Markus, Matius, itu tak ada di tradisi Yudaism. Tak ada itu. Itu hanya ada di tengah-tengah kaum Roma, pengikut ajaran Paulus. Pengajar-pengajar palsu seperti kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, dan seterusnya. Itu tak ada di tengah-tengah Yudaism, itu tidak ada. Tidak ada. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran palsu, Tuhan jadi manusia, ya. Kemudian banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Itu adalah pengajaran-pengajaran palsu yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Siapa penguasa? Pencipta alam semesta. Disangkal. Ketika Tuhan pencipta alam semesta tidak mati dan tidak dihidupkan, disangkal. Tuhan, itu fakta. Jangan nangis dulu. Dia menyangkal.
Dia menyangkal Tuhannya Yahudi dengan menggantikan Tuhan baru bernama Yesus. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini siapa yang dimaksud? Nomor 2, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Banyak orang yang akan mengikuti cara. Nggak banyak orang yang mengikuti cara. Oh, jangan lari ke abad ke-7. Ini berbicara mengenai kamu di tengah-tengah kamu. Kamu itu tuh manusia maksudnya, guys. Di tengah kamu. Jangan kau tafsir asal-asal. Jangan kau tafsir asal-asal. Ya, jangan kau tafsir asal-asal. Demikian juga di antara kamu akan muncul. Jangan kau tafsir asal-asal. Jangan kau tafsir asal-asal. Ini saya tafsir dengan tafsiran yang benar. Oke? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Maksudnya pengajar-pengajar tadi. Dikuasai oleh hawa nafsu. Makan babi karena perintah Tuhan atau hawa nafsu? Nah, hawa nafsu. Mana perintah Tuhannya makan babi? Hawa nafsu. Lalu kemudian karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran itu yang mana? Hukum Taurat. Dihujat gak? Dihujat. Apa dikatakan? Hukum Taurat itu kutuk. Hukum Taurat itu adalah sampah. Di mana tertulis? Filipi 3 nomor 8. Itu jelas itu. Dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ini ucapan siapa? Apakah Anda ingin menunjukkan kepada kita, kepada dunia, pengajar-pengajar palsu, Lukas, penulis-penulis Bible ini ada yang tidak binasa dalam keadaan sangat mengenaskan? Tidak. Semua sabar, saya belum selesai. Saya belum selesai karena ini semua tergenapi. Balikin aja ke ayatnya, Bang, ya, Nili ya. Hukuman mereka telah yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, ya. Itu siapa yang menebus? Siapa yang menebus? Penguasa yang menebus siapa lagi, Bang? Siapa? Gitu. Siapa? Yesus katamu. Itu bullshit. Saya bantah. Dengan Anda dengar. Dengan Anda mengatakan bahwa Yesus di situ, ini bukti kebenaran apa yang saya sampaikan. Kubacakan dalilnya. Kubacakan dalilnya. Dengarkan baik-baik wahai Kristen seluruh dunia yang bisa bahasa Indonesia. Yang dimaksud oleh saudara Alfred ini adalah Yesus, itu bullshit, itu penipuan, itu kebohongan. Ini buktinya, kubacakan dalilnya ya. Alhamdulillah Anda bertemu dengan Bang Suma, Anda kuliah gratis. Catat baik-baik. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan manusia duta atau seorang utusan. Yesus utusan, dia manusia. Melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yang melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Bukan Yesus yang melakukan, tetapi Allah melalui manusia makhluk ciptaan bernama Yesus. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama dari zaman purbakala. Yang menebus di sini adalah Tuhan Elohim, bukan Yesus. Yesus itu tidak pernah menebus apa-apa. Cuman agama Kristen melantik Yesus sebagai korban untuk dewa Molok sebagai penebus. Padahal Tuhan sendiri mengatakan dalam Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka, bukan Yesus, bukan utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa yang disangkal di dalam 2 Petrus 2 itu Yesus. Yang disangkal ini adalah yang mewahyukan Taurat, yang kemudian digantikan dengan manusia bernama Yesus. Dengan menggantikan yang maha tinggi Elohim dengan Yesus, itu sama halnya Anda menyangkal sang penebus Bani Israel. Camkan itu. Bang, buka Quranmu, Bang. Ali Imran, ya, Ali Imran. Buka Al-Quran. Ayat berapa? 50. Kita baca.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Tawrat wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Subhanallah. Sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu sebagai satu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Oke, yang bicara dalam konteks itu siapa, Kang? Nabi Isa alaihissalam. Ya, nah dia bisa merubah. Nah, sekarang hukum halal haram itu dari mana itu asalnya? Halal haram itu dari Allah. Ya, dari Allah ya. Sekarang kita punya kekuasaan, ya, punya kuasa untuk merubah sebagian yang haram menjadi halal. Ya kan di situ? Oke, baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah hari Sabtu jadi hari Jumat. Bang, apakah dia juga Tuhan? Apakah dia Tuhan? Itu malah ditegur, Bang, sama apakah Allah. dia Tuhan? Apakah dia Tuhan? Apakah dia Tuhan? Ya karena bukan, dia ditegur. Mengapa kamu mengharamkan itu udah kuhalalkan? Oh, itu terkait dengan madu. Enggak ada hubungannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa musaddiqan lima. Nabi Isa juga ditegur. Nabi Isa juga ditegur dalam Al-Qur'an. Wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihaini min dunillah. Nabi Isa ditegur, wahai Isa ciptaanku, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia-manusia cupu ini untuk mengibadahi dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, la, tidak. Tidak mungkin. Ayatnya bang. Surah Al-Ma'idah ayat 116. Wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam a'anta qulta linnas tahizuni. Apakah engkau yang mengajarkan mereka menjadikan dirimu dan ibumu dua Tuhan selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sesungguhnya aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ani'budullah Rabbi wa Rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku Bani Israel, katakan kepada mereka, Yesus pergi kepada Tuhannya dan Tuhan kita. Jadi berhenti menyembah makhluk yang bernama Yesus, karangan barat itu, Bang. Matius Matius itu Allah yang Maha Esa, Theos yang Maha Esa. Loh, kalau begitu kenapa jadi menyembah manusia Yesus? Kenapa jadi menyembah bintang timur? Firman, siapa yang menyembah? Langsung itu kan menyembah itu kesatuan. Mereka maka itu alat. Loh, kok kesatuan? Siapa bilang Tuhan itu kesatuan? Yang ngajarin Tuhan itu kesatuan siapa? Coba Anda lihat. Coba Anda lihat. Diterjemahkan. Coba Anda lihat. Coba. Jangan lari ke Al-Quran. Keilmuan Anda belum sampai ke sana. Baca 1 Timotius 2 nomor 5. Apa yang dikatakan di sana? Karena Allah itu esa. Dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dua esa di sini. Jangan Anda mengatakan kesatuan. Yesus esa, Allah juga esa. Esa dengan esa, dua-dua esa. Berarti ada dua yang esa. Allah Tuhan, tapi Kristen tidak mau kalah. Makhluk yang datang kepada Paulus sebagai pembisik manusia untuk jatuh ke dalam kebinasaan, membisikkan kepada Paulus, hei Paulus, aku juga ini esa. Ya, justru Paulus setelah dengar, justru setelah Paulus kerasukan setan bernama Yesus, iblis yang mengaku Yesus ini membisikkan ke dia, hei Paulus, aku ini juga esa loh. Makanya Paulus menulis surat, Allah itu esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Baca dalil.
Ya itu kesatuan kan. Ada berapa yang sah? Kutanya kepada saudara, ada berapa yang sah? Topik utama ya, hal pengajaran sesat. Ya. Ini 2 Petrus 2 ayat 4. Lanjut, tadi kan ayat 1. Iya. 2 Petrus 2 itu menyindir Kristen. Ayat 4. Sebagaimana? Coba baca dulu. Ayat sebagaimana nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu, wahai Bani Israel, akan ada guru-guru palsu. Akan ada guru-guru palsu. Iya, itu yang pokoknya yang menyangkal penguasa. Itu udah pasti ajarannya menyangkal Tuhannya Yesus. Ditetapin lagi di pasal 4. Menyangkal Tuhannya Yesus. Bukan Yesus penebus. Yang penebus itu adalah Tuhannya Yesus. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan Yesus, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka. Bang, kata-kata abang itu akan diperhitungkan di akhir zaman ya. Siapa yang jadi saksi, jadi hakimnya nanti bisa dilihat. Ini tak ada hubungannya. Kedatangan Yesus di akhir zaman justru untuk memblender orang Kristen. Catat itu. Yesus datang kedua kalinya bukan untuk menyelamatkan Kristen. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk memblender orang-orang Kristen. Abang dengan Tuhan, apakah abang itu benar mengikuti Yesus atau bukan, ya kan? Jadi Yohanes 8:40, Yohanes 12 nomor 48. Coba Anda loloskan diri Anda di sana. Baca dan loloskan agama Kristen di sana. Agama Kristen terlalu besar cakupannya. Anda aja. Satu manusia penyembah Yesus palsu, Anda loloskan diri Anda di dalam Yohanes 12:48. Saya turun detik ini juga kalau Anda mampu meloloskan Anda dari penghakiman Yesus. Silakan. Ayatnya. Yohanes 12 nomor 48. Kalau Anda bisa lolos di penghakiman Yesus, saya berhenti menjadi seorang apologet. Selamat tinggal dunia apologet. Biarkan saya melenggang ke Dubai menjadi artis terkenal di sana. Silakan. Silakan Anda baca Yohanes 12:48. Loloskan orang-orang Kristen. Jangan Kristen, terlalu sulit. Satu orang aja, Anda aja. Coba Anda loloskan diri Anda di situ. Saya baca silakan. Yohanes 12:48 ya. Silakan. Barang siapa menolak aku, ya aku di sini adalah Yesus. Yesus. Siapa yang menolak Yesus, ya tidak menerima perkataanku, ya artinya pengajarannya. Dia sudah ada hakimnya, ya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah sekarang coba Anda loloskan. Anda keciduk menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Coba Anda loloskan diri Anda di penghakiman Yesus. Wahai Alpon. Bang. Yesus itu udah menghalalkan sebagian sudah diharamkan. Dengar dulu ya, penjelasannya apa nih? Loloskan diri Anda dulu. Lolosan apa lolosin? Ini nggak masuk di akal. Lolosin diri Anda dulu. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus datang. Sabar. Yesus datang. Tak naik keledai dia. Anda dipanggil. Hei, Alfaud, manusia cupu, maju ke depan. Kau seumur hidupmu ku tengok kau menyembah aku. Tolong tunjukkan firmanku. Adakah saya mengajarkan manusia sembahlah aku? Apa jawabanmu? Ya. Apa jawaban saudara? Barang siapa menolak aku, menolak Yesus kan? Iya. Dia sudah ada hakimnya. Dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, mana perkataan Yesus yang menjadikan Anda mengibadahi Yesus? Mana? Tunjukkan. Kang, yang menolak Yesus, yang memuji Yesus itu kan neraka semua. Dari situ tuh kelihatan kan akan menjadi hakimnya menolak kan gitu loh.
Yang tadi juga pengajaran sesat itu dasar dengar, dasar penebusan. pijakan, dengar. Kisi-kisi penghakiman Yesus itu berdasarkan ucapan-ucapannya ketika dia melakukan penginjilan. Betul atau betul? Maksudnya kisi-kisi gimana? Nah, inilah dia. Kalau Anda nggak paham, nggak berakal, nggak berotak, nggak berfungsi pemikiran Anda untuk menelaah ucapan yang ada dalam Bible. Ad hominem, Bang. Itu loh. Kita langsung Sekarang aja. Sekarang begini. Ketika Yesus datang ke atas muka bumi, apakah dia pernah melakukan penginjilan? Penginjilan dalam arti kata menyampaikan firman. Bang, Yesus itu sendirilah Injilnya, Bang. Inilah kekeliruan Anda. Inilah kekeliruan Anda secara terstruktur oleh gereja sampai hari ini. Inilah ketololan Anda. Maaf saya katakan Anda tolol karena tidak mengatakan Yesus itu Injil. Dia mengatakan apa? Barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Jangan bang. Tahu artinya nggak? Jangan bang. Barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel penginjilan 3 tahun lamanya, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Yesus itulah yang akan menjadi hakim Anda di akhir zaman. Sekarang Anda firman akan jadi hakim yang menolak. Barang siapa menolak toh? Siapa menolak? Anda pura-pura tulul, Anda pura-pura bahlul, Anda pura-pura tulul, Anda pura-pura bahlul. Maksud Yesus, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Tolong tunjukkan mana perkataan Yesus sembelih aku. Tunjukkan. Anda menyembah Yesus. Saya tanya, mana perkataan yang keluar dari mulut Yesus sembelih aku? Yesus itu menyamakan dirinya sebagai anak Allah. Ya udah, kalau begitu jawaban Anda. Nanti ketika Anda dihakimi oleh Yesus, Anda jawab. Kalau ketika Anda ditanya, Elvan, kenapa Anda menuhankan aku? Jawaban Anda apa? Karena Anda adalah anak Allah. Kira-kira Yesus ngapain waktu itu? Karena kesatuan. Ya, kesatuan. Ya sudah, siapkan kemudian jawaban Anda itu kepada Yesus. Ya, aku menuhankan engkau Yesus. Aku menuhankan engkau Yesus karena engkau adalah Tuhan itu sendiri. Siapkan jawaban itu. Ya memang betul. Itu kan sekarang Anda lihat di dalam Matius 7. Sekarang Anda lihat dalam Matius 7. Siapa yang diusir di sana di data nomor 22 sampai 23? Anda kan? Kita belum selesai nih yang menolak aku ini. Siapa yang menolak Yesus? Ayo. Yang menolak Yesus itu ya Kristen. Siapa menolak Yesus itu udah firmannya dia akan menghakimi. Lucu orang ini. Otak nggak sampai, tapi sok-sokan. Ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan pada saat dia ada di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Itulah yang akan menjadi hakimnya nanti. Yesus ketika penginjilan mengajarkan berita gembira kepada Bani Israel, ada nggak Yesus itu mengajarkan untuk mengibadahi dirinya, untuk menyembah dirinya? Ada nggak? Bang, menyembah itu kepada Allah. Tapi Yesus itu hakikatnya adalah bagian dari Allah itu sendiri. Maka itu firman itu adalah ya. Ada nggak seperti itu ucapan Yesus? Maka itu satu-satunya penyelamat itu ya Al-Masih, bukan almarhum. Ada nggak ucapan Yesus kayak begitu, Bang? Ada nggak? Karena ini kan, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman yang telah kukatakan. Ada nggak Yesus pernah mengatakan firman kayak begitu? Ada nggak? Bang, ya. Allah itu, Theos itu nggak berwujud. Kita ini manusia butuh yang berwujud. Maka itu. Ada tidak Yesus menyampaikan firman kayak begitu?
karena yang menjadi tolak ukur nanti adalah perkataan yang telah dia katakan. Ada nggak Yesus mengatakan itu? Maksudnya mengatakan apa sih? Loh, yang menjadi hakim di akhir zaman itu adalah perkataan yang pernah Yesus katakan. Ya itu katanya Yesus itu firman, pengertiannya firmannya itu dia firman. Iya, ada enggak Yesus mengatakan? Ada tidak Yesus mengatakan menyembah Yesus, menyembah dirinya adalah keselamatan? Ada enggak? Kok mati akal? Oh, Kristen ternyata. Emang satu paket. Harus sabar memang kita menyampaikan. Karena ada kepura-puraan. Di situ penipuan. Penipuan terhadap diri sendiri. Yukhadi'una Allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka menipu diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak sadar. Ini dalil. Barang siapa menolak aku. Dan barang siapa tidak menerima perkataanku. Perkataan mana? Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan. Anda tolak nggak itu? Atau Anda terima? Bang, ya, abang harus lihat konteks zamannya. Bang, saya sekarang nggak menyebut nama Allah. Ya. Nah, Yesus itu dihukum mati karena dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Alamak. Alamak. Itu penyebabnya itu ya, Masya Allah. Memang nggak bisa dibicarakan secara langsung, tetapi memang dialah perwujudan gambaran Allah di dunia ini ya Yesus. Aki gorila gitu. Aki gorila. Yesus bilang, kalau engkau nggak percaya aku adalah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Alamak. Gak nyambung. Alamak. Inilah akibat menyembah Yesus palsu. Segala-galanya anak Maria yang datang mengajarkan dirinya sebagai nabi, sebagai duta, sebagai utusan. Begitu terangkat ke langit muncul pengajar-pengajar palsu, pengikut-pengikut palsu yang kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sekarang begini, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, dia mengajarkan dirinya untuk disembah atau mengajarkan dirinya untuk diikuti, menyembah yang ada di langit? Jawab. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nyambung. Iya kan? Wakana inna qaida syaitan, tetapi inna qaida syaitan. Ini loh. Coba. Kana da'ifan. Sesungguhnya penyesatan iblis itu lemah. Itu kata Al-Quran. Yang membuatnya kuat ya kalian ini orang Kristen. Iblis semakin kuat karena kalian. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Betul, saya terima terus, itu. Terus siapa yang memperkenalkan kepada Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Siapa? Ya karena hakikatnya dia memang utusan, hakikatnya dia adalah firman yang diutus menjadi manusia. Ya. Coba lah teman-teman. Coba. Parah sekali wah ini, aduh. Inna qaida syaitan. Aduh. Kana da'ifan. Coba. Ya, makanya manusia siapapun bang, mau orang kayak gimana, nggak akan bisa terima dalam wujud angan-angan. Dia akan butuh objek. Nah, berarti Anda akui ini angan-angan. Berarti Anda akui ini angan-angan. Dengar dulu, makanya butuh yang disebut al-wujud, ya itu. Al-wujud. Apa pula bahasa apa pula itu al-wujud? Abang sendiri, iman abang sendiri nggak akan bisa bang kalau nggak ada batu hajar. Itu butuh al-wujud. Iya. Kasihan sekali nih. Kasihan penyembah pagan ini, kasihan. Ya kan, makanya tradisinya tuh itu selalu bang pasti harus ada wujud walaupun Bang Alfon izin dulu Bang Alfon. Bang Zuma, saya jadi ingat loh ketika tadi Bang Alfon mengatakan angan-angan,
Di dalam Quran surah An-Nisa 120 ya Bang Zoma ya? Iya. Silakan Bang Zoma. Iya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Iblis yang menjanjikan mereka, menjanjikan kesesatan, menjanjikan angan-angan, padahal iblis hanya menjanjikan apa? Keselamatan semu. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran.